Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal berapa? Ya, ya 14 ya. Zulqa'dah ya tanggal berapa? Tanggal 16, ini udah malam 17 ya. Tapi kalau kalender Hijriah itu dari Maghrib sudah tanggal baru. Jadi ini kita sudah di 17 Zulqa'dah. Bermakna tidak sampai sebulan lagi kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah, dan kita akan bertemu dengan ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah kurban. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri Bapak dan Ibu sekalian, sudah pasang niat kurban atau belum? Oh, kalau kami Ustaz, jangankan niat, kambing kurbannya pun udah ada. Itu keren ya. Kami lembunya pun udah ada, itu keren. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum pasang niat kurban, mudah-mudahan dengan tausiah kita pada malam yang berbahagia ini terbukalah hati kita. Allah berikan hidayah kepada kita untuk tergerak melakukan ibadah kurban. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengambil makna kurban. Apa arti kurban? Kurban itu dari kata qarraba. Dari kata qarraba artinya dekat. Ya, qaraba yaqrabu, kurban. Dalam Al-Qur'an terdapat kata kurban, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 27. Silahkan di sana dilihat di surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka. Ada yang mengatakan kepada mereka ini adalah kepada umatmu. Tapi ada juga ulama yang mengartikan kepada mereka di sini adalah kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka sudah banyak memutarbalikkan fakta-fakta yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad berita dua orang putra Adam. Ceritakan bil haqq, dengan kebenaran, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Idz qarraba qurbanan. Di situ ada kata kurban. Idz qarraba qurbanan. Ketika kedua putra Nabi Adam itu melakukan kurban, melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tapi Allah terima yang satu dan Allah tidak terima kurban dari yang satu lagi. Ini bermakna apa Bapak sekalian? Tidak semua yang melakukan ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua ibadah demikian. Tidak semua yang melakukan salat diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang melakukan zakat diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang berpuasa diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua yang berhaji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Lalu berkatalah anak Nabi Adam yang tidak diterima kurbannya kepada yang diterima kurbannya, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Rupanya orang kalau sudah terjerumus dalam satu kesalahan akan berentetan ke kesalahan berikutnya. Di sini Bapak sekalian, makanya jangan ada rencana mau melanggar syariat Allah. Karena biasa kalau sudah tergelincir akan tergelincir lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari ketergelinciran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana jawaban dari putra Nabi Adam yang diterima kurbannya lalu mendapatkan ancaman akan dibunuh? Apa katanya?
Apa yang dia katakan? Apa yang dia jawab ketika ada ancaman seperti itu? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai abangda, Allah hanya mau menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun ada ancaman, tetap sang adik ini memberikan nasihat. Seolah apa? Wahai abangda, apapun yang kita lakukan mesti ada takwanya. Kalau ada takwanya baru Allah terima. Salat yang kita lakukan, kalau nggak ada takwanya Allah nggak terima. Nggak ada tawadhu'nya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang kita lakukan juga tidak ada niat lillahi taala. Puasa yang kita lakukan nggak ada takwanya juga, Allah nggak akan terima. Nggak kita jaga lisan, nggak kita jaga anggota tubuh kita. Begitu juga haji kita lakukan tidak ada takwanya. Maka ada watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu berkaitan dengan ayat haji, pentingnya berbekal dengan takwa. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menceritakan dua orang putra Nabi Adam alaihissalam itu, yang pertama namanya Qabil, ada juga ulama yang menamakan dengan Qainun, dan yang kedua adalah Habil. Lalu Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala kali ini memerintahkan kalian untuk bertaqarrub, untuk melakukan kurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang paling berhak untuk menikah dengan Iqlimah. Qabil, putra Nabi Adam yang pertama ini, memiliki sifat kurang penyabar, memiliki sifat tidak bagus dalam menahan emosi, sehingga Nabi Adam alaihissalam mengarahkan Qabil untuk menjadi petani. Ya, petani kalau marah-marah kan yang dia pukul itu tanah, yang dia hantam itu pohon kayu, kan begitu. Sedangkan Habil ini badannya besar, tapi di balik besar badannya punya sifat penyabar. Maka oleh Nabi Adam alaihissalam diarahkan Habil ini untuk menjadi penggembala domba atau penggembala kambing. Jadi ketika turun syariat kurban, Qabil dan Habil kedua-duanya menggunakan logika mereka. Kalau kita lihat logikanya dua-dua oke. Tapi yang satu logikanya didasari oleh ketakwaan, sedangkan satu lagi logikanya tidak didasari atas ketakwaan. Apa yang dikatakan oleh Habil? Apa yang Habil ada dalam hatinya? Habil mengatakan, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berkurban. Allah itu bagaimana? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, pasti yang mau Allah terima hanya yang terbaik. Kan begitu sekalian. Dalam keseharian kita aja, ya, mungkin kalau ada, mohon maaf ini, ada orang minta sedekah di jalanan. Kita ada kue, mungkin kita kasih sepotong. Ya, tapi kalau seandainya kita bertemu dengan tamu terhormat, bukan kue sepotong kita kasih. Mungkin kita akan mencari mana kue yang belum terbuka lagi plastiknya. Ya, mungkin kita akan undang ke rumah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Habil berkata, Allah itu baik, enggak akan terima melainkan yang baik juga. Maka oleh Habil dicarilah mana kambing yang paling cantik bulunya, yang paling putih warnanya, yang paling berisi, yang paling banyak dagingnya, yang paling bagus tanduknya. Itu yang dipilih oleh Habil. Sedangkan Qabil bagaimana? Qabil menggunakan logika juga. Tapi apa dikatakan oleh Qabil? Ini yang mintakan Allah. Allah itu perlu, Allah itu akan makan? Enggak. Allah itu pemilik dan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau begitu, ini simbol aja, enggak perlu saya berikan yang terbaik. Maka oleh Qabil, dia carilah mana gandum-gandum yang sudah mulai rusak, yang sudah mulai membusuk. Itu yang diambil. Dengan keyakinan apa? Saya yang paling betul. Kenapa saya paling betul?
Karena ini simbol aja, Allah kan nggak akan makan ini. Allah nggak perlu ini. Allah pencipta langit dan bumi. Lalu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya meletakkan kurbannya di puncak gunung, lalu ketiganya menunggu di bawah gunung, menunggu, melihat datang kilatan cahaya. Turun kilatan tersebut dan kemudian hilang. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, mari kita lihat. Ketika dilihat, ternyata kambing atau biri-biri besar yang disiapkan oleh Habil sudah nggak ada lagi. Sedangkan gandum yang dikorbankan oleh Qabil masih ada. Ini pertanda apa? Allah terima kurban dari Habil, Allah tidak terima kurban dari Qabil. Qabil marah, muncul hasad dengkinya. Maka sekalian ya, hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di balik nikmat pasti ada orang yang menghasad dengki. Maka kalau kita punya nikmat, jangan kita sampaikan kecuali kepada orang-orang yang kita percaya, yang akan mendoakan kepada kita, yang akan membacakan barakallahu fiik ya. Lalu Qabil mencari kesempatan. Di mana ada kesempatan, Qabil ingin menghabisi Habil. Sampailah di suatu tempat, Qabil sedang tertidur, diikat tangannya, diikat kakinya. Lalu bingung Qabil, apa yang harus dia lakukan? Muncullah iblis mengajarkan Qabil bagaimana cara membunuh. Jadi yang mengajarkan siapa? Iblis. Iblis memang begitu dia, memperkenalkan, mengajak, tapi bukan dia pelaku. Ya, bukan dia pelaku. Nanti pada hari kiamat begitu Bapak sekalian. Ketika kita mengkambing hitamkan iblis dan syaitan, pada hari kiamat mereka akan mengatakan, ya Rabb, kami hanya mengajak mereka, lalu mereka patuh sama kami. Yang buat tetap mereka. Ya, yang buat tetap mereka. Jadi sedang hadirat sekalian, iblis memperkenalkan cara membunuhnya itu adalah dengan dilemparkan batu. Jadi ketika Habil sudah diikat, dibaringkan di atas batu besar, lalu ambil batu besar lainnya yang kira-kira sebesar kepala untuk dicampakkan di atas kepalanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, terjadilah pembunuhan pertama sekali di atas muka bumi. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada satupun pembunuhan di atas muka bumi terjadi, melainkan dosanya tetap mengalir kepada si Qabil. Jadi siapa pelaku pertama itu, kalau kebaikan pahala mengalir, kalau dosa, kalau kejahatan dosa mengalir. Itu kaidah besar Bapak sekalian. Jadi kalau di kampung Paya Bujuk Tunong ini ada satu yang mencetuskan kebaikan, selama kebaikan itu berjalan, maka yang pertama sekali mencetuskan itu tetap ada pahala, sebagai pahala yang memperkenalkan. Begitu juga dulu nggak ada judi, dulu nggak ada ini, nggak ada itu, kemudian ada. Nah, itu selama kejahatan itu ada di kampung kita ini, terus mengalir kepada mereka. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang pertama sekali memperkenalkan kebaikan, ya, man sanna fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'. Siapa yang pertama sekali melakukan kebaikan dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyun qasa min awzarihim syai'. Dan siapa yang pertama sekali melakukan keburukan di dalam Islam, maka bagi dia dosa dari keburukan tersebut dan dosa dari keburukan-keburukan yang dilakukan setelah itu, tanpa mengurangi dosa dari pelaku setiap keburukan tersebut. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kurban ini? Nabi bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah yang pertama sekali dilakukan oleh
kakek kalian Ibrahim. Maksudnya apa? Memang pada masa Nabi Adam alaihissalam ada kurban, tapi kurban yang kita laksanakan saat ini dengan cara penyembelihannya hewan-hewan yang tertentu itu persis seperti syariat Nabi Ibrahim. Kalau masa Nabi Adam alaihissalam itu buktinya Qabil berkurban dengan tanaman, dengan pertanian. Ya, maka dikatakan sunnatu abikum Ibrahim. Ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari kurban ini? Rasulullah SAW bersabda, fa inna lakum bikulli sya'ratin minha hasanatun. Bagi kalian dari setiap bulu hewan kurban itu kebaikan atau pahala. Berapa banyak itu sekalian? Ya, 1 juta lebih atau enggak itu bulu yang ada pada kambing? Lebih, ya, pasti lebih. Nanti sekali-kali coba ambil bagian rambut kita ini, ya. Ambil misalnya 5 cm, mungkin bilang sama istri, ya, coba dihitung, dek, berapa bulu, berapa helai ini. Maksudnya apa? Supaya kita tahu bahwa begitu banyak fadilat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ketika kita melakukan ibadah kurban.